Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Teresia Kristiana Putri dari kelas 10 IPS 2. Pada hari ini, saya akan membuat tes formatif bab ketiga, yaitu tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, dinamika hidrosfer ini memiliki 4 materi. Materi yang pertama yaitu siklus hidrosfer, perairan darat dan pemanfaatannya. Yang ketiga, perairan laut dan potensinya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Balai Pengelolaan Das dan Pusat Penelitian Oseanografi. Materi yang pertama yaitu hidrosfer. Nah, apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi laut atau samudra, danau, sungai, salju, gletser, air tanah, dan juga uap air. Hidrosfer sendiri memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan di muka bumi ini. Karena banyak organisme yang tidak bisa hidup tanpa adanya air. Jumlah air di muka bumi selalu stabil dan tidak dapat habis. Hal ini dikarenakan adanya siklus hidrosfer yang dikenal sebagai siklus hidrologi. Selama dalam perjalanan siklus hidrologi, air ada yang tertahan di berbagai tubuh perairan dan ada pula yang kembali masuk ke dalam siklus hidrologi. Nah, yang pertama untuk kita bahas yaitu siklus hidrologi. Berdasarkan lama peredaran airnya, siklus hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan yang terakhir yaitu siklus panjang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah siklus pendek. Siklus pendek merupakan suatu proses peredaran air dengan jangka waktu yang relatif cepat. Siklus ini umumnya terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek yaitu pertama, air laut mengalami evaporasi atau penguapan. Selanjutnya mengalami kondensasi. Selanjutnya terbentuk awan. Selanjutnya turun hujan di atas laut. Selanjutnya air kembali menjadi air laut yang akan mengalami evaporasi lagi. Itu terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya yang kedua yaitu siklus sedang. Siklusnya hampir sama seperti siklus pendek, hanya saja lebih panjang. Siklus ini terjadi saat badan air mengalami evaporasi. Selanjutnya mengalami penguapan dan uap air terkumpul semakin banyak di udara. Uap air menjadi jenuh dan mengalami kondensasi. Turun hujan dan selanjutnya air hujan yang jatuh ke daratan. Selanjutnya air itu bergerak menuju badan air. Selanjutnya yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus ini terjadi saat badan air atau air laut, air sungai, dan air danau mengalami evaporasi. Selanjutnya membentuk uap. Uap air terkumpul semakin banyak di udara. Uap air menjadi jenuh. Terjadi kondensasi dan awan menjadi kristal es. Awan terdorong ke pegunungan. Awan turun dalam bentuk hujan es atau salju di lereng gunung. Lelehan es menyerap ke dalam tanah dan kembali ke badan air. Selanjutnya yaitu materi kita yang kedua. Nah, perairan darat dan pemanfaatannya. Perairan darat itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama air permukaan dan yang kedua air tanah. Nah, yang pertama ada air permukaan. Air permukaan ini juga terbagi lagi. Yang pertama yaitu air sungai. Sungai merupakan aliran air besar yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sepanjang aliran sungai membentuk aliran-aliran tertentu yang menyesuaikan dengan alam.
Macam-macam pola aliran sungai ini nantinya akan mengalir dan akhirnya bermuara ke laut. Pola aliran sungai adalah bentuk aliran sungai yang dipengaruhi pola aturan tertentu, baik dari struktur bebatuan maupun struktur morfologi alami sungai. Berikut beberapa macam pola aliran tersebut. Yang pertama adalah pola paralel. Paralel merupakan pola aliran sungai yang terdapat pada suatu daerah yang luas dan sangat miring. Akibat kemiringan ini, gradien sungai menjadi besar sehingga dapat mengalirkan air ke tempat terendah dengan arah yang hampir lurus. Pola ini biasanya terbentuk di daratan pantai yang masih muda dengan lereng asli yang sangat miring ke arah laut. Selanjutnya yang kedua yaitu pola dendritik. Pola aliran sungai yang paling sederhana yaitu pola dendritik. Pola dendritik mempunyai banyak anak cabang yang menuju ke segala arah, lalu berkontribusi membentuk menyerupai ranting pohon yang akhirnya bermuara ke sungai induk. Aliran sungai pola ini mengikuti kemiringan lereng dengan tipe bebatuan homogen yang berada pada lembah berbentuk V. Pola sungai jenis ini menyesuaikan dengan jenis-jenis susunan bebatuan yang ada. Bentuk pola sungai dendritik memiliki artikulasi sebagai panjang sungai per satuan wilayah. Hal ini dapat diakibatkan dengan adanya aliran sungai yang mengalir di atas bebatuan yang kurang resisten terhadap erosi lambat laut yang membentuk sungai yang rapat. Sementara ketika aliran sungai terjadi pada bebatuan yang resisten terhadap erosi, maka akan membentuk pola aliran sungai yang cenderung lebih renggang. Proses yang cenderung lebih renggang ini terjadi karena pembentukan aliran sungai dipengaruhi oleh pengaruh resensi bebatuan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bebatuan yang resisten lebih mudah mengalami erosi sehingga membentuk aliran-aliran sungai. Selanjutnya yang ketiga adalah radial. Radial mempunyai arti kata yaitu menyebar ke segala arah. Sesuai dengan arti namanya, pola ini merupakan aliran sungai dengan satu pusat sungai memiliki sebaran aliran sungai yang menyebar ke segala arah. Pola aliran sungai semacam ini dapat ditemui di berbagai sumber mata air di gunung maupun pegunungan yang menyebabkan sumber mata airnya ke segala arah aliran sungai. Selain air mata gunung, contoh lain dari pola aliran sungai ini adalah pola aliran kawah atau magma yang berada pada puncak gunung berapi. Pola yang dibentuk dari adanya kawah atau magma ini cenderung mengikuti bentuk alaminya yang cembung, sehingga terbentuk pada aliran kawah ini dalam bentuk bentangan-bentangan kubah. Selanjutnya yang keempat adalah sentripetal. Aliran radial sentripetal mempunyai pola aliran bercabangan anak sungai ke segala arah yang berpusat pada satu mata air. Bentuk dari pola radial sentripetal hampir menyerupai pola aliran radial. Jika pola aliran radial merupakan percabangan anak sungai yang berasal dari satu mata air atau induk sungai, pola radial sentripetal sebaliknya, yaitu sebaran anak sungai yang berkumpul pada satu induk sungai. Aliran sungai dan berbagai macam mata air berpusat menuju satu mata air. Pola aliran radial sentripetal menyerupai sebaran anak sungai yang mengalir menuju satu titik seperti sebuah cekungan besar. Daerah yang mempunyai pola ini diantaranya yaitu yang terdapat pada wilayah Amerika Serikat bagian barat laut. Secara berproses, pola ini seperti berkembang membentuk pola anular. Pola anular yaitu pola yang awalnya adalah bentuk radial namun setelahnya muncul sungai obsekuen menyebabkan sungai tersebut sejajar
dan akhirnya akan mengarah ke pusat berkumpulnya aliran. Yang kelima yaitu pola rektangular. Aliran rektangular memiliki pola aliran yang dipengaruhi dan dikontrol oleh struktur geologis seperti struktur rekahan dan patahan. Biasanya bentuk pola sungai ini terjadi pada daerah bebatuan dengan struktur batuan beku. Pola ini mempunyai ciri bentuk yang lurus, menyerupai daerah yang berpatah-patah dan mempunyai bentuk sungai yang tegak lurus dan merupakan kumpulan dari saluran sungai yang mengikuti pola dan struktur geologi bebatuan tersebut. Berkembangnya pola aliran rektangular terjadi pada bebatuan dengan resistensi terhadap erosi yang mendekati tipe seragam namun dikontrol oleh rekahan dua arah yang saling tegak lurus. Percabangan dari aliran sungai ini umumnya berbentuk tumpul dengan sungai utama atau sungai induknya. Selanjutnya yang keenam adalah pola trellis. Kata trellis biasa diartikan sebagai pagar. Pola aliran trellis menyerupai bentuk aliran yang menyerupai pagar yang dikontrol oleh struktur geologi yaitu lipatan siklin dan antiklin. Pola ini mempunyai ciri-ciri, yaitu kumpulan saluran ini membentuk pola sejajar yang tegak lurus dengan sungai utama atau saluran utamanya. Saluran utama pada sungai ini biasanya searah dengan sumbu lipatan. Pola dari aliran trellis merupakan perpaduan antara sungai konsekuen dan subsekuen. Biasanya bentuk dari pola aliran trellis ini banyak ditemukan di sepanjang lembah yang paralel dan sabuk gunung lipatan. Pola dan aliran ini banyak melewati lembah hingga kemudian bergabung dengan saluran utamanya dan akhirnya bersama menuju muara sungai. Dan yang ketujuh yaitu pola anular. Pola aliran anular merupakan variasi dari pola aliran radial. Pola ini biasanya terdapat pada dome atau kaldera stadium dewasa, serta terdapat sungai konsekuen, subsekuen, resekuen, dan obsekuen. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Dalam proses terbentuknya, danau diklasifikasi menjadi 8 jenis. Di antaranya adalah danau vulkanik, danau tektonik, danau tektovulkanik, danau glasial, danau aliran atau ladang, danau kars, danau laguna, dan danau buatan. Yang pertama adalah danau vulkanik. Adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Yang kedua, danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas lempengan bumi. Selanjutnya ada danau tektovulkanik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi dan lempengan bumi. Selanjutnya adalah danau glasial, yaitu danau yang terbentuk karena terperangkapnya salju yang mencair di dalam cekungan. Selanjutnya adalah danau aliran, adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas erosi di aliran sungai. Selanjutnya ada danau kars, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas pengikisan batuan kabur oleh air yang menghasilkan cekungan. Selanjutnya ada danau laguna, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan pasir di sekitar perairan dangkal. Selanjutnya adalah danau buatan, danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rawa. Rawa adalah daerah rendah yang tergenang air. Pada umumnya, permukaan air rawa selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan air.
Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan juga biologis. Rawa ini mempunyai beberapa ciri khusus. Beberapa ciri khusus dari rawa antara lain yaitu dilihat dari segi air. Rawa memiliki air yang asam dan berwarna coklat, bahkan sampai ke hitam-hitaman. Berdasarkan tempatnya, rawa-rawa ada yang terdapat di daerah pedalaman daratan, namun banyak pula yang terjadi di sekitar pantai. Selanjutnya yaitu glacier. Glacier atau glasier adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu selama kurun waktu tertentu yang sangat-sangat lama. Selanjutnya adalah air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pencaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengairan air hujan ke laut atau ke aliran sungai. Nah, aliran tanah sendiri itu terdiri dari dua kategori, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang berada pada kedalaman maksimal 15 meter di bawah permukaan tanah. Sedangkan air tanah dalam adalah air tanah yang berada minimal 15 meter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya materi kita yang ketiga, yaitu perairan laut dan juga potensinya. Nah, perairan laut itu dibagi menjadi 3, yaitu menurut sebab terjadinya, menurut letaknya, dan yang ketiga yaitu menurut kedalamannya. Yang pertama yaitu menurut sebab terjadinya. Nah, itu dibagi lagi. Yang pertama yaitu Laut Ingresi. Laut Ingresi adalah laut yang terbentuk karena bagian dasarnya mengalami penurunan. Laut Ingresi juga biasa disebut dengan laut yang turun. Dasar laut turun akibat adanya tekanan vertikal dari dalam bumi yang menimbulkan patahan. Tekanan ini menyebabkan laut semakin dalam. Selanjutnya yang kedua, Laut Transgensi. Laut Transgensi adalah laut yang terjadi karena naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan permukaan air laut menjadi lebih luas. Contoh dari Laut Transgensi adalah Laut Jawa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Laut Regresi. Laut regresi adalah laut yang mengalami penurunan permukaan laut sehingga luasnya menjadi berkurang. Laut regresi terjadi karena naiknya permukaan daratan akibat proses pengendapan. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut letaknya. Nah, menurut letaknya itu dibagi lagi. Yang pertama yaitu laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepian benua. Laut ini terhalang atau dipisahkan oleh gugusan pulau. Beberapa contoh laut tepi yakni Laut Utara yang dipisahkan oleh Kepulauan Inggris. Selanjutnya adalah Laut Tengah. Laut Pertengahan adalah laut yang letaknya berada di antara benua-benua. Selanjutnya yang ketiga adalah Laut Pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang letaknya berada pada tengah-tengah benua. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut kedalamannya. Nah, itu dibagi lagi. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral juga disebut dengan zona pesisir atau zona pasang surut. Laut zona litoral berada di antara garis air laut pasang dan garis air laut surut. Pada saat air laut pasang, zona ini tergenang air laut. Sedangkan pada saat air laut surut, zona ini menjadi daratan. Yang kedua yaitu zona neritik. Zona neritik merupakan bagian lautan yang relatif dangkal
sebelum batas landas kontinen dengan kedalaman sekitar 200 meter. Selanjutnya yaitu zona batial. Zona batial juga disebut dengan laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman sekitar 200 sampai 2.500 meter dengan lereng curam. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, sehingga kehidupan organisme laut tidak sebanyak laut zona neritik. Yang keempat yaitu zona abisal. Zona abisal adalah suatu zona di dasar laut yang amat dalam, dimulai dari kedalaman 1.000 meter sampai 6.000 meter. Zona ini termasuk ke dalam lubuk laut dan palung laut. Tekanan air laut sudah besar sehingga hanya sedikit binatang-binatang laut yang dapat hidup di zona ini. Yang keempat atau materi yang keempat yaitu Balai Pengelolaan Das dan Pusat Penelitian Oseanografi. Pertama adalah pemanfaatan dan pelestarian daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai itu merupakan daerah tangkapan air hujan. Pentingnya pengelolaan das jelas berkaitan dengan penyediaan air bersih, mengamankan sumber air dari pencemaran, mencegah banjir dan kekeringan, mencegah erosi, serta mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah. Lebih dari itu, das berperan penting dalam menjaga lingkungan, termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, mengurangi aliran massa dari hulu ke hilir. Masyarakat bertempat tinggal di daerah areal das dan mengalami langsung perubahan fungsi hidrologi das yang terjadi. Upaya pelestarian das, yaitu yang pertama adalah penghijauan, merupakan penanaman kembali hutan-hutan gundul dengan jenis tanaman tahunan. Yang kedua yaitu reboisasi, merupakan penanaman tanaman kembali hutan yang gundul dengan jenis tanaman keras seperti jati. Selanjutnya adalah penanaman menurut garis kontur, merupakan penanaman tanaman di lahan yang searah dengan garis kontur. Selanjutnya adalah pemanfaatan dan pelestarian wilayah laut dan pusat penelitian oseanografi. Yang pertama adalah manfaat laut, yaitu membantu kita bernafas. Manfaat laut ada dalam organisme yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah fitoplankton. Laut membantu mengatur iklim. Lautan menyerap panas dalam jumlah besar yang dikeluarkan oleh matahari. Selanjutnya adalah menjadi sumber makanan. Ikan dari laut telah menjadi menu makanan bagi miliaran orang di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu menjadi tempat hidup keanekaragaman hayati. Bukan hanya menjadi sumber makanan, lautan juga merupakan rumah bagi banyak kehidupan. Selanjutnya adalah sumber mata pencaharian umat manusia. Menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2030, industri laut diperkirakan akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Bagian terbesar dari pekerjaan itu kemungkinan ada sektor perikanan dan diikuti oleh pariwisata. Selanjutnya adalah pelestarian wilayah laut. Yang pertama yaitu melestarikan terumbu karang. Yang kedua, tidak melakukan pengeboman saat menangkap ikan. Yang ketiga, tidak mengambil ikan hias secara berlebihan. Yang keempat, tidak mencemari air laut. Pusat Penelitian Oseanografi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pusat Penelitian Oseanografi atau LIPI mempunyai fungsi, yaitu penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian oseanografi. Pelaksanaan penelitian oseanografi itu adalah pengelolaan infrastruktur dan juga sarana penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian oseanografi.